Nah, hari ini saya ingin lanjutkan tentang bagaimana itu menjadi murid. Teman-teman udah siapkan catatannya? Teman-teman, saya akan sampaikan, seringkali kita menganggap bahwa mengikut Tuhan itu susah. Tetapi sebenarnya mengikut Tuhan itu gampang. Menjadi murid yang agak lebih susah dikit. Kenapa? Karena mengikut Tuhan, Tuhan mengizinkan semua orang mengikuti Dia. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mengizinkan semua orang mengikuti Dia. Dia nggak pernah larang-larang orang untuk ngikutin Dia. Tetapi di saat mereka masuk dalam komitmen yang lebih lagi, orang mulai mundur satu persatu. Nah, coba buka sama-sama Yohanes 6 ayat yang kedua. Jadi di sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang hal ini, tentang bagaimana menjadi murid yang sejati. Tuhan gak ingin kita cuma jadi Kristen. Minggu lalu saya bahas itu ya. Tuhan gak ingin kita cuma jadi Kristen. Kristen artinya cuma sekedar apa? Ya kayak gitu, ya label Kristen, orang-orang dengan tanda-tanda tertentu, dengan doa pengakuan iman rasuli, dengan kalung salib, dengan hal-hal yang lain gitu ya. Orang-orang yang pantas, yang yakin banget masuk surga, yang lain kagak bakalan bisa masuk surga, dan lain sebagainya teman-teman. Hari ini kita akan belajar satu hal lagi, tentang bagaimana Tuhan gak ingin kita cuma jadi sekedar pengikut. Tuhan gak ingin kita cuma jadi sekedar follower. Kita udah sama-sama dengar bahwa di Twitter itu banyak follower. Siapa yang punya follower lebih dari 100 di sini? Twitter atau Instagram atau Facebook ada? Ada? Yang di atas 1000, yang di atas 1000. Wah, kelihatan nih orang-orang yang ngetop ya nih. Ada yang di atas 5000, ada? Wah, Arbi ya, Rokapela ya. Artis ya, artis basis ya dia ya. Oke. Ada lagi? Oh, Yonglex ya. Yonglex datang nggak hari ini? Yonglex sudah puluhan. Raditya Dika katanya dia nomor 2, nomor 1 kata Indonesia pengguna Twitter, itu keren banget. Adalah Agnes Monica, nomor 1, followernya sekitar 14 juta follower. Kemudian Raditya Dika diikutin yang kedua, dia sekitar 12,4 juta. Kemudian diikuti yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga Tommy mungkin ya, tapi belum. Jarang nge-tweet juga ya. Nah tetapi follower itu seperti itu. Mereka tahu. Ini kok terangnya sebelah ya? Ini mati ya? Miko, ini terangnya nanti aku sebelah. Kayak half face-nya musuhnya Batman nanti. Oke, nah follower-follower itu tahu. Setiap orang yang followernya saya di Twitter, mereka tahu bahwa apa yang saya kerjakan. Mereka tahu quote-quotes-nya saya. Mereka tahu prinsip-prinsip hidupnya saya. Tetapi kalau ditanya apakah mereka punya hubungan dengan saya? No, they're just a follower. Mereka hanya ngikut. Mereka hanya pengen tahu, kepo, Tommy lagi ngapain. Ih, sombong banget gue perasaan dikepoin gitu ya. Tetapi gitulah follower. Sekali-sekali kasih komen. Dan bahkan kadang-kadang kurang ajar. Gue gak minta dia follow, dia bahkan bilang, follow back dong. Minta di follow back, sama kayak orang. Nah, dan komitmen seperti itulah yang dimiliki orang-orang saat ngikutin Yesus. Mereka nganggap followernya kayak follower Twitter teman-teman. Follower apa? Follower Facebook. Oke deh, sekali-kali Yesus dong yang ikut aku. Follow back dong Jesus. Sekali-kali ya aku yang penting tahu lah. Aku suka quotes-quotesnya Yesus yang berkata bila ditampar pipi kiri, pipi kanan, kasih pipi kanan. Aku suka quotes itu. Aku akan berikan pada papaku. Bukan untuk dia, untuk orang lain. Teman-teman, kita suka yang gitu, sehingga kita jadi follower, tetapi nggak pernah benar-benar menjadi murid. Bahkan Yesus sendiri nggak pernah menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Menyebut pengikutnya sebagai apa? Murid. Yesus nggak pernah ada kata Kristen keluar dari mulut Yesus sekalipun. Dan Yesus nggak pernah sebut mereka kau pengikutku, enggak. Yesus berkata engkau murid-muridku. Demikianlah dunia akan tahu kalau engkau murid-muridku, yaitu jikalau engkau apa? Mengasihi sama seperti aku mengasihi. Nah hari ini, coba kita Yohanes pasal yang ke-6. Ini banyak ayat nih hari ini, jadi teman-teman catat ya. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Orang banyak, ini enggak hidup ya? Sini ya, enggak bisa ya. Oke, hidup. Yohanes 6 ayat 2 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Orang banyak, kenceng dong suaranya, yang kenceng. 1, 2, 3. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti
Dia, banyak orang mengikuti dia. Follower. Yesus larang nggak? Enggak. Kalau mau ngikut boleh ngikut. But you're not just a follower. Hari ini kita mau belajar itu. Engkau bukan hanya cuma sekedar pengikut. Dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Following him. Karena mereka melihat apa? Mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Sebelumnya lagi ada kisah Yesus baru ngasih makan 5.000 orang. Yesus bilang, kamu ikut aku karena apa? Karena roti kan? Karena mereka merasa diberkati. Apa sih alasan kamu ngikut Yesus? Supaya IP gue bagus? Apa sih alasan kamu ngikutin Yesus? Supaya aku bisa lihat mujizat dalam hidupku? Apa alasanmu ngikut Yesus? Nah Yesus nggak akan terlalu ngejudge orang. Dia berkata, it's okay, follow me, no problem. Tetapi, dengar baik-baik, don't be the same person. Ingat, saya selalu berkata prinsip hidup saya selalu seperti ini. Tuhan memang selalu menerima kita apa adanya. Tetapi saking sayangnya dia sama kita, dia tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Setuju nggak teman-teman? Saya ulangin, Tuhan memang menerima kita apa adanya. Dia nggak pernah nuntut apapun. Kalau berkata, Tuhan, aku pengen ikut engkau, tapi aku orang berdosa. Dengar baik-baik, orang berdosa adalah syarat. Berdosa adalah syarat untuk mengikut Tuhan. Bingung lu kan? Saya ulangin, berdosa adalah apa? Syarat mengikut Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Tuhan berkata seperti ini, aku datang untuk apa? Orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Tabib datang untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Aku datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang-orang benar. Tetapi dia tidak akan membiarkan engkau tetap apa adanya di saat engkau mengikut dia. Engkau akan diubah makin lama, makin serupa dengan Kristus. Dan engkau akan lihat hal-hal buruk dalam hidupmu mulai berkurang. Hal-hal yang jelek dalam hidupmu mulai berkurang. Dan engkau akan melihat bahwa apa? Engkau menjadi makin serupa dengan Kristus. Ngomongnya jadi lemah lembut, sabarnya, murah hatinya, dan lain sebagainya. Jadi kalau engkau berkata, aku gak bisa ngikut Tuhan Kak Tommy. Karena aku berdosa. Dengar baik-baik. Berdosa justru engkau orang tepat. Berdosa adalah syarat utama untuk mengikut Yesus. Karena kalau lu udah benar, lu gak ada dosanya, mending gak usah ikut Yesus deh. Kenapa? Minta Tuhan mencabut nyawamu segera. Lu cocoknya ada di sorga. Malaikat seperti itu. So this is not a club of saints. Saya selalu berkata seperti itu. Gereja bukan club of saints. Bukan klub orang-orang kudus. Gereja adalah the hospital for sinners. Gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang yang berdosa. Datang kemari. Kalau orang-orang Farisi akan berkata seperti ini, you change first and then join us. Kamu berubah dulu, baru join ke kita. Karena kita punya kriteria tertentu, kita punya karakter-karakter tertentu. Kalau mau join kita, lu harus berubah dulu, lalu join us. Itu orang Farisi. Change first, then join us. Tapi Yesus gak berkata begitu, dia join us first. And then you'll be changed. Amin teman-teman? Ikut kita dulu, nanti kamu akan diubah. Percaya sama saya. Gak mungkin lu dekat-dekat api kagak kebakar, kagak panas. Setuju gak teman-teman? Gak mungkin lah kamu dekat-dekat dengan Yesus, gak ketularan. Gak ketularan sifat-sifatnya Yesus. Gak mungkin. Jadi karena itu bagi saya, bagi teman-teman semuanya, jangan pernah ngerasa bahwa dirimu orang gak layak untuk ngikut Yesus. Yuk, semua datang sama Yesus. Engkau gak layak untuk jadi murid, ayo mulai start pemuridan. Hari ini saya akan ajarkan teman-teman bahwa semua panggilan ini terbuka untuk kita semua. Amin teman-teman? Panggilan ini terbuka untuk kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Kita lanjutkan. Itu orang-orang banyak ngikut Yesus karena apa? Karena lihat tanda-tanda dan mujizat. Lanjut, Yohanes 6 ayat 60-nya. Di ayat yang ke-60, Yohanes 6 ayat yang ke-60-nya, setelah Yesus banyak ngobrol, aku singkat langsung ayat 60. Yesus khotbah nih, begitu dia khotbah agak keras dikit Yesusnya, apa yang terjadi? Sesudah mendengar semuanya itu, Yesus sebelumnya ini ada sekitar 58 ayat yang tidak kita baca, karena kepanjangan, waktunya singkat. Singkatnya setelah Yesus khotbah agak keras dikit, apa yang terjadi? Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan akhirnya di ayat 66, next di ayat 66, Yohanes 6 ayat 66, apa yang terjadi? Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid. Ini kata-katanya salah, ini bukan murid-murid ya teman-teman, pengikut-pengikut. Pengikut-pengikut ngapain? Mundurkan diri. Dan tidak lagi ngapain? Mengikut dia, unfollow Jesus. Seketika Yesus yang followernya misalnya 1 miliar, tiba-tiba jadi cuma 1.000 orang. Gitu deh, pada unfollow semuanya. Kenapa? Agak keras dikit coy.
Lu mau ngikut gue, ya gak apa-apa, no problem. Tetapi ya kamu harus ingat, bahwa bagi aku dosa adalah dosa. Aku mencintai orang berdosa, tetapi jujur, aku benci dosa. Amin teman-teman. Lanjutkan, di ayat 67-nya dikatakan, lanjutnya, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, akhirnya semuanya pergi, tinggallah si 12 murid ini. Sedih ya teman-teman ya, yang tadinya udah banyak pelayanan, kebayang gak VIP kira-kira udah puluhan ribu orang gitu ya. Tiba-tiba saya khotbah agak keras dikit, tiba-tiba di tengah belum kolektor udah pada pulang semuanya gitu ya kan. Lalu yang tinggal 12 orang, salah satunya Kristen gitu ya. Kenapa kamu gak pergi? Kan aku orang Kristen. Cielah Kristen. Oke, garing. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, karena 12 muridnya stay, yang lain pergi, yang 12 murid lain stay. Karena mereka udah jadi murid, nggak cuma jadi pengikut, naik levelnya, nggak jadi pengikut doang, tapi murid. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus nanya, kamu nggak mau pergi juga kayak mereka? Sedih ya? Inilah pelayanan teman-teman. Wah saya ngelawatin ini juga nih, banyak juga nih. Yang pergi in and out gitu, tanpa komitmen. Lalu lihat yang lain-lain pergi, lu gak pergi juga bro? Enggak Kak Tommy, gua stay. Lanjutlah, kita lanjutkan. Di ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Sampai engkau jadikan Yesus juru selamat pribadimu, engkau akan cuma sekedar jadi fansnya Jesus, penggemar Yesus, ngikut. Datang ke VIP, datang, no problem. Dan bagi aku, no problem, datang. Saya bisa sebanyak mungkin orang, lu beda-beda agama, no problem. Saya suka sekali, kenapa? Karena memang itu, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi yuk, mari kita sama-sama bertumbuh. Amin teman-teman. Sama-sama bertumbuh. Bagaimana caranya? Berikan dirimu sama seperti 12 murid ini. Dimuridkan. Beri dirimu dimuridkan. Memang pemuritan kita ada cuman DK, dasar kekristenan, hidup berjemaat, ya seperti itu. Tetapi pemuritan bukan hanya kelas, bukan hanya program. Pemuritan itu apa? Pemuritan itu adalah engkau memberikan dirimu untuk dibimbing oleh satu orang kakak rohani. Untuk dia ngasih tahu kamu, untuk ngingetin kamu. Kadang-kala kan kita banyak blind spot dalam hidup kita yang perlu kita ucap, yang perlu perlu orang lain yang ngelihat. Bener gak teman-teman? Ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat dan orang lain bisa lihat. Ada hal-hal yang dan Tuhan bekerja caranya lewat memang otoritas rohani, teman-teman. Jadi libatkan dirimu dengan kepemimpinan, dengan mentori hari ini. Lu jangan jalan-jalan aja. Itu artinya kita kekristenan tanpa ikatan. Kumpul kebo rohani nantinya namanya. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi teman-teman. Kenapa pertanyaan saya, kenapa ini Petrus yang jawab nih, kenapa Petrus bisa committed begitu banget? Kenapa dia bisa seperti itu? Akhirnya saya lihat bagaimana coba pertobatan Petrus. Nah, kitab Matius 4 ayat 18. Matius 4 ayat 18. Apa yang dilakukan Petrus? Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ini kisah-kisah kita flashback ya. Kenapa bisa jadi Petrus ini begitu teguh gitu ya. Bahkan bisa ngikut walaupun yang lain udah ninggalin. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Ada yang aneh gak di sini? Masa Yesus panggil out of nowhere, dia lagi menjala ikan, lagi semangat ngejala ikan, habis itu nyampe di pinggiran, lalu Yesus datang, Petrus, ikut aku, kling. Lalu Petrus langsung apa? Ngikut. Kayaknya ceritanya gak sesimpel itu deh. Kayaknya ceritanya gak sesimpel itu deh. Ada sesuatu proses yang dialami Petrus yang membuat dia ngikut Yesus.
Nah akhirnya saya yang coba pelajari, ya ternyata benar. Kitab Markus, kitab yang singkat di dalam Injil. Ada Injil itu ada 4. Jadi Injil itu kisah tentang Yesus, kabar baik tentang Yesus. Yang pertama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah Matius itu kisah muridnya Yesus sendiri. Nah Markus ini itu ditulis untuk orang siapa? Orang Yahudi. Jadi mereka udah tahu latar belakang, mereka udah tahu kira-kira kisahnya, jadi banyak singkat-singkatnya. Makanya. Tetapi ada kitab yang lain yang mirip dengan kitab Markus, yang membahas tentang ini juga, yang ceritain tetapi dalam different perspektif. Namanya kitab Lukas. Nah kitab Lukas ini lebih detail, kenapa? Karena ditulis untuk orang Yunani. Orang Yunani itu orangnya logik teman-teman. Jadi mereka mikir, kalau orang Yunani ditulis begini, kagak ada yang mau percaya. Mereka lagi beresin jala, Yesus lewat, cing, 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 rambutnya berkibaran gitu kan. Lalu, ikut aku, cing, otomatis ikut semuanya. Kayaknya itu orang itu gak terima, gak mungkin gitu, gak mungkin. Akhirnya keluarlah, puji Tuhan ada cerita yang lain yang menulis. Ada murid yang lain yang menulis lebih detail. Namanya Lukas. Yuk kita buka kitab Lukas. Nah kitab Lukas, karena memang gak segampang itu. Saya mau katakan sama-sama teman-teman, kalau kamu mau menjadi murid Kristus, kalau kamu mau mengikut Kristus, dasarkan jangan punya blind faith. Alkitab gak pernah mengajarkan engkau punya blind faith. Tetapi imannya buta teman-teman. Ngikut aja lah, kayak pergi dicocok hidung tanpa pernah mempertanyakan sama Tuhan, tanpa mendapat informasi. Ingat, iman timbul dari pendengaran. Amin teman-teman. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Artinya bisa gak kamu melangkah dengan iman kalau gak dengar dulu? Gak bisa. Tidak akan ada iman tanpa pendengaran. Ada pendengaran yang kau dengar sekian lama, ada value-value yang kau dengar berulang-ulang, yang akhirnya membangkitkan imanmu, yang akhirnya membuat engkau berani komitmen, I take it. I take it. Apapun tantangannya, aku ambil. Aku mau melayani nih, sekalipun habis waktu, I take it. Ada firman Tuhan yang merema dalam hidupmu, yang membuat engkau mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupmu. Amin teman-teman. Jadi saya nggak mengajarkan teman-teman cuma blind gitu. Karena zaman dulu orang bilang ya gitu, udahlah yang penting percaya aja. Padahal lu ragu sebenarnya. Kalau ragu ya jangan mulai. Benar nggak teman-teman? Apa yang kamu lakukan kalau ragu? Cari firman Tuhan. Apa firman Tuhan tentang ini? Kalau kamu ragu, cari firman Tuhan. Jangan langkah di saat kamu ragu. Benarkah dia Kak Tommy pasangan hidupku? Masih ragu? Jangan mulai. Jangan melangkah, cari firman Tuhan. Cari apa petunjuk Tuhan. Amin teman-teman. Baru mulai melangkah. Jangan melangkah-melangkah aja. Saya nggak ngajarin teman-teman blind faith. Saya ngajarin faith yang berdasarkan apa? Berdasarkan pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah kita lihat sama-sama bagaimana kitab Lukas. Teman-teman sejauh ini ngerti nggak sih yang saya ngomongin? Ngerti ya? Lukas pasal yang ke-5. Ayat 1, kita baca dikit-dikit ya. Kita akan coba ulas sedikit-sedikit. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, ini baru make sense. Benar nggak teman-teman? Artinya apa yang Yesus lakukan di pinggir pantai saat itu, pinggir danau itu? Lagi ngajar. Dia lagi ngajar value, dia ceritakan pikirannya. Dia ceritakan betapa indahnya. Dengar, dia lagi di pinggir danau. Orang-orang lain dengar. Nah si Petrus sama teman-teman yang lain baru nyampe di situ gitu, baru selesai. Biasanya pagi-pagi subuh-subuh udah di situ mereka karena udah selesai. Teman-teman kalau jala ikan itu memang malam-malam. Kenapa? Kalau malam-malam suasananya agak dingin, baru ada anginnya, ada angin tertentunya yang mereka tahu, nelayan tahu. Lalu sehingga apa? Ikan-ikan muncul di permukaan. Kalau udah panas dia, udah mulai matahari, ikan-ikan turun ke bawah supaya lebih adem. Jadi nggak mungkin orang untuk menjala ikan di siang hari. Jadi malam-malam mereka udah kerja seharian nggak dapat ikan, mereka muncul tanah. Nah begitu nyampe di pantai danau itu, mereka lihat Yesus lagi ngapain? Lagi khotbah. Nah, jadi mereka mulai dengar. Iman timbul dari pendengaran, mulai timbul pendengarannya. Kita lanjutkan. Di ayat yang kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi kebayang ya, Yesus lagi khotbah di pinggir pantai.
Sedangkan siapa? Sedangkan Petrus dan teman-temannya lagi ngapain? Lagi bersihin jala. Sambil denger siapa tuh yang ngomong. Keren juga, kayak Lorenzo Lamas. Itu zaman dulu, artis zaman dulu Lorenzo Lamas tuh kayak Yesus, mirip banget sama Yesus. Lanjut ya teman-teman ya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu jadi setelah Yesus khotbah, dia masuk dalam apa? Salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Apa yang dia lakukan? Dia mengajar lagi. Kali ini siapa? Kali ini ada Petrus. Kali ini lebih dekat, tadi dia di pinggir pantai, Yesus ngomong, dia dengar. Lalu habis itu Yesus masuk perahunya, minta tolong, boleh gak gua naik di perahu lu? Boleh Yesus, naik ke atas, coba agak ke tengah dikit, supaya agak lebih mantap nih, akustiknya, agak lebih jauh dikit. Lalu apa? Dia masuk ke belakang, dan akhirnya mulai Yesus ngajar, Petrus dengerin, mau gak mau dengar, perahunya dia. Lanjutin lagi. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di sini Petrus mendengar lagi teman-teman. Jadi satu hal yang saya pengen ulang-ulang di sini adalah pemuritan dimulai dari proses mau mendengar. Mendengar. Saya ulangin sama-sama. Apa? Mendengar. Kalau mungkin engkau belum begitu percaya sama Tuhan, nggak ada salahnya engkau datang dan daftarkan dirimu dalam pemuritan. No problem, karena pemuritan tujuannya, saya udah mulai berubah konsep nih. Pemuritan tujuannya bukan untuk orang-orang yang percaya, tetapi pemuritan tujuannya justru buat orang-orang percaya supaya jadi percaya. Datang, dengerin Tuhan. Nah sering kali kita nggak mau beri waktu. Gak mau beri waktu untuk diajar, untuk didengar, untuk mendengarkan. Coba boleh disiapkan video ini yang saya siapkan. Seringkali kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, teman-teman. Sehingga akhirnya kita gak punya waktu untuk mendengarkan. Dan kalau kita gak mendengar, kita akan gagal dalam proses untuk mengikut Yesus. Kalau lu terlalu fokus sama mujizat mulu, lu fokus sama yang namanya roti-roti yang dibagikan Yesus pada saat pelayanannya, lu gak fokus dengan firman-Nya, pengajarannya, maka engkau gak akan bisa ngikut dia dengan setia. Boleh tayangkan? Silakan. Ini video yang menggambarkan seringkali kita tidak beri waktu untuk Yesus, mendengar. Kita punya pie yang kita bagi-bagi, ini untuk house, untuk rumah kita. Untuk mobil kita, mobil 1, mobil 2. Oh, I couldn't. Untuk fashion. Well, maybe just a bite. Untuk hobinya kita kasih waktu kita. Uang, perhatian kita. Ya, untuk credit card mungkin Don't forget the interest. kita kasih uang kita. Sedikit sekali waktu untuk education. Dan begitu ada me time, sedikit waktu saya. And that's for me.
brought the pie. Oke teman-teman, kira-kira nangkap yang saya maksudkan? Rick Warren berkata bahwa hidup kita itu adalah warming up untuk kehidupan yang sesungguhnya. Hidup kita itu paling 70 tahun, 80 tahun lah. Kalau lu kuat 100 tahun, tapi udah sakit-sakitan tuh, udah susah. Tua. Tetapi tahu nggak teman-teman, ada sesuatu yang namanya setelah kita mati, ada sesuatu yang namanya kekekalan. Dan kekekalan itu dihabiskan. Waktunya berapa lama kekekalan itu? Kekekalan itu nggak ada batasnya. Tapi kalau kamu bilang kekal, kayaknya kamu nggak nangkep gitu. Tapi oke lah, gue ubah. Kekal itu gue pendekin dikit waktunya, jadi sekitar 1 triliun tahun. 1 triliun tahun. Hidupmu cuma berapa? 70 tahun. 70 tahun, sedangkan setelah kematian akan ada triliunan tahun. Nggak berakhir, nggak berhenti. Dan kita habiskan 70 tahun ini hanya waktunya untuk kita, keuangannya untuk kita, perhatiannya untuk kita semuanya. Seperti yang tadi. Tanpa kita tahu, tanpa kita pusingkan, nanti mati mau kemana. Triliunan tahun lagi loh. Dan saya yakin semua agama juga tahu bahwa di ujung yang namanya setelah kematian, siapa bosnya di situ? Siapa bosnya? Namanya Tuhan. Dia yang handle. Dia yang ngurus. Bosnya kita sekarang mungkin di dunia ini adalah diri kita sendiri. Tetapi suatu saat nanti di saat kita mati, ada bos yang akan ngurusin di sana. Kenapa kita nggak pernah mulai untuk lakukan sesuatu? Kita habiskan energi kita, waktu kita, dan yang lain semua bagaimananya, otak kita, pikiran kita, cara kita membaca, edukasi kita, semuanya untuk mencari apa yang di dunia ini, teman-teman. Untuk gue dulu. Padahal di sana masih ada sisa banyak. Ini namanya, makanya Rick Warren bilang ini adalah warming up, pemanasan. Hanya orang bego yang ngabisin energinya di masa pemanasan. Begitu latihan inti, udah kagak kuat lagi bro. Yeay, baru warming up. Hidup ini pemanasan. Karena kehidupan sesungguhnya akan dimulai nanti setelah kita mati. Manusia ini fana. Gak usah lihat foto-foto aja. Lihat foto gue 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan sekarang. Berapa rambut yang telah gugur. Tanpa perlawanan sama sekali. Kita berubah. Mulai keriput di kening, dan lain sebagainya. Ya lu berubah cuy, berubah. Gak sadar, kemarin ada satu anak, mana sini? Oh gak ada lagi dia. Ada satu anak yang yang ngobrol sama saya. Bang, aku udah mulai ikut engkau. Tadi malam, out of nowhere, tiba-tiba dia WhatsAppin saya. Out of nowhere dia bilang, bang, gue udah sama kayak lu. Sama kayak apanya? Serupaan dengan Kristus. Bukan. Udah ukiran botaknya, huruf U-nya udah ada bang di kepala gue. Ya elah gitu aja panik, welcome to the club lah gue bilang. Welcome. Dia katakan, gak mau aku bang. Ya udah, nikmati aja. Teman-teman, kita berubah. Hidup ini sementara, tetapi berapa banyak yang kamu habiskan untuk persiapan, untuk kekekalan. Yang kayak tadi, untuk Yesus. Bagi saya, ayo kasih hidupmu untuk dimuridkan. Untuk belajar apa itu tentang Tuhan. Belajar, bersedia. Kita lanjutkan tadi, udah sampai ayat berapa kita? Listening, yaitu mendengar. Ayat yang ke-3. Dan kalau kita nggak mendengar, kita nggak akan bisa mulai proses ini. Coba lihat ayat yang ke-3, teman-teman. Udah sampai ayat 3 ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Ayat yang ke-4 dikatakan, setelah selesai berbicara, dia ngajar di situ. Simon dengar dari awal pantai dia dengar, di perahu dia dengar, terus dia dengar. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kemudian ayat yang ke-5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam
kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yesus minta mereka lakukan sesuatu yang sudah selesai mereka lakukan. Mereka udah selesai, baru selesai ngejala, dan Yesus suruh pergi lagi ke tolak lebih dalam, engkau lemparkan jalamu lagi. Dan Yesus, perhatikan teman-teman, tahap pemuritan adalah seperti itu. Pertama, lu dengerin dulu. Lu dengerin, belajar beri waktu untuk mendengar, belajar beri waktu untuk diajar. Lalu ngapain? Lalu Tuhan akan meminta engkau untuk melakukan sesuatu yang biasa engkau lakukan, tetapi kali ini beda dengan caranya Yesus. Tuhan gak minta lu semua jadi pendeta kayak gue. Ya gue ada panggilan ini. Tetapi Tuhan ingin kau melakukan keseharianmu, tetap lakukan keseharianmu. Tetapi ingat, kali ini lakukan dengan cara yang berbeda. Bayangkan ada seorang tukang kayu, nyuruh seorang nelayan expert, ngajarin dia gimana cara ngejala ikan. Petrus harusnya bisa bilang gitu, alah cuy, lu anak tukang kayu cuy. Ntar kalau bocor aja perahunya baru gue panggil lu. Masalah kayu, ini lu ngajarin gue masalah fishing. Dan kamu tahu Petrus itu bukan dari awal baru-baru jadi pegawai jadi penjala ikan. Kalau orang Ibrani gitu, turunan. Kalau bapaknya penjala ikan, dia jadi penjala ikan. Karena dia ngikutin terus, itu turunan. Makanya seringkali juga ada bapaknya pengemis, anaknya juga pengemis. Kayak Bartimeus itu teman, anaknya Timeus. Sengaja diceritakan, sama-sama pengemis dua-duanya. Dan yang lain. Dan ini udah pengalaman, expert, dia bilang. Tetapi karena dia menghargai Yesus, dia katakan, oke, gua mau lakukan. Tapi kali ini dengan caranya Yesus. Lu studi, lu kerja pakai cara lu, kali ini pakai caranya gue. Caranya lu gimana Tuhan? Nah masuklah pemuritan, dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan, saya mau fokus untuk hal ini. Karena kita udah terlalu banyak dengerin orang-orang lain. Tetapi nggak mendengarkan Tuhan, teman-teman. Ya kita lanjutkan. Dan di saat Yesus berkata, yuk tebarkan jalamu. Yesus nggak lagi ngomong apa teman-teman? Yesus nggak janjiin apa-apa. Yesus nggak janjiin kalau lu mau ngikutin gue, kalau lu mau ngikutin gue kasih ini nih. Coba di PowerPoint-nya, ada ya? Di switch. Kalau lu mau ngikutin gue kasih lu janji. Ini dia. Gua janjiin, kuburan lu bakalan keren. Namanya adalah Saint Peter's Basilica di Vatikan. Gua janji, apakah Yesus pernah menjanjikan ini sama Petrus? Ada orang-orang akan datang rutin untuk ngunjungin kuburanmu. Engkau akan dikenang sebagai Saint Peter, sebagai Santo Petrus, orang yang terkenal itu. No, Yesus nggak janjiin ini. Aku akan bikin semuanya mewah, peringatan akan engkau akan keren banget. Teman-teman, akan keren banget. Kuburanmu akan didatangin semua orang akan dapat inspirasi dalam hidup. Ya, ada ngomong gitu? Enggak, sederhana. Yesus ngajarin sesuatu dan dia katakan dia mau ikut. Kita mau belajar mendengarkan, teman-teman. Mendengarkan. Lalu lanjut di ayat yang selanjutnya, mereka ngikutin. Dan setelah mereka melakukannya, ayat 6, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Tadinya nggak dapat ikan, kali ini dapat berkat, teman-teman. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Dia panggil Yesus itu apa? Tuhan. Perhatikan, di ayat sebelumnya, coba ditayangkan, di ayat sebelumnya, dia memanggil siapa? Yesus itu apa? Dia memanggil Yesus itu apa? Guru. Setelah dia lihat mujizat, dia panggil Yesus itu apa? Tuhan. Pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Yesus bilang, Guru jangan, aku ini berdosa. Justru orang berdosa. Berdosa adalah persyaratan untuk ikut aku. Makin kamu berdosa, makin kamu cocok masuk persyaratan untuk jadi pengikutku. Kenapa? Karena tabib ini hanya datang bagi orang sakit. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan orang yang apa? Yang jahat, yang berdosa, bukan orang benar. Perhatikan apa yang terjadi, perubahan terjadi dalam hidup Petrus. Pertama, dia dapat berkat ikan banyak. Yang kedua, dia menemukan Tuhan, pribadi Tuhan. Dia jadi kenal pribadi Tuhan. Yang tadinya guru jadi Tuhan. Dia jadi tahu pribadi Tuhan. Dan dia kenal siapa dirinya. Dia tahu panggil Tuhan itu siapa?
Tuhan, tadinya guru, dia panggil itu Tuhan. Lalu dia lihat dirinya, Tuhan, aku kenal sekarang diriku siapa, yaitu aku orang berdosa. Menjadi murid membuat engkau kenal Tuhan, dan engkau kenal siapa dirimu. Syarat sukses adalah you should know yourself, and you should know your God. Prinsip sukses terjadi dalam hidupmu. Tahu siapa dirimu, dan tahu siapa Tuhanmu. Maka engkau akan berhasil dalam hidupmu. Amin teman-teman. Kita lanjutkan lagi. 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata ini hilang nih. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Yesus panggil dia, dengan skillmu yang ada, aku akan pakai untuk visi yang lebih besar, yaitu jala manusia. Dari ayat 11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 4 tahap pemuritan yang aku lihat dari pelajaran ini. Yang pertama, you sit and listen. Pertama jadi pendengar dulu. Lu mungkin punya banyak konsep, tetapi berikan dirimu untuk mendengarkan lebih dulu. Datang ke gereja untuk mendengar, bukan untuk mendebat. Datang ke orang-orang lain untuk mendengar. Sit and listen. Kemudian yang kedua, loan him the boat. Pinjamkan sama Yesus perahumu. Biarkan Tuhan masuk dalam keseharianmu. Perahu itu adalah kesehari-harinya Petrus. Biarkan Tuhan masuk dulu. Gue mau libatkan Tuhan dulu. Gue mau baca firman Tuhan lebih dulu. Yang kemudian yang ketiga, take him fishing. Ajak dia bekerja, mulai kerja dengan prinsip-prinsip kerja Tuhan. Apa yang Tuhan katakan prinsip kerjanya, aku mau lakukan. Yang keempat, leave your nets. Suatu saat nanti, tahap selanjutnya, kalau engkau dipanggil Tuhan, Tuhan akan bawa engkau kepada visi yang lebih besar. Yaitu bukan hanya cuma mendapat penghasilan, engkau bukan jadi penjala berkat, tetapi pembagi berkat bagi orang lain. 4 tahap, yang pertama sit and listen. Duduk, dengar dulu. Yang kedua, loan him your boat. Pinjamkan Tuhan perahumu. Izinkan Tuhan masuk dalam perahumu, artinya keseharianmu. Apa itu? Ya walaupun lu gak percaya-percaya amat, mulailah berdoa sama dia. Tuhan, aku gak tahu lu eksis atau enggak. Kalau lu mungkin yang ateis ya, no problem. Ateis pun welcome di sini teman-teman. Welcome di sini, welcome to the club. The hospital of sinners. Teman-teman, tanya sama Tuhan, Tuhan, kira-kira aku gak begitu percaya samamu, tetapi aku tahu you out there mungkin ya. Somewhere out there, mungkin di seberangnya Milky Way, mungkin di ujungnya Mars atau Jupiter, I know somewhere. Tetapi aku mau engkau terlibat dalam hidupku sepanjang hari ini. Aku tahu aku butuh satu pribadi yang lebih besar dari yang aku punya, dari kekuatanku untuk menuntun hidupku. Yang ketiga, setelah loan him your boat, apa yang terjadi? Take him fishing. Tingkat tahap selanjutnya adalah, kalau kamu udah percaya, udah mulai keseharianmu dengan dia, nanti Tuhan akan mulai ajak kamu untuk mengubah cara kerjamu, prinsip-prinsip hidupmu, cara engkau ngelakuin sesuatu. Fishing adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Petrus, tetapi kali ini, do it my way. Your way biasanya malam-malam kan, kali ini gue siang-siang, kata Yesus. Oke? Dan akhirnya, setelah engkau diberkati, engkau akan suatu saat nanti, saya berharap, engkau akan pakai seluruh profesimu, kehidupanmu, untuk membawa orang lain juga, menunjukkan siapa Yesus itu. Lihat hidup gue berubah, yuk, kita ikutin sama-sama Yesus. Kamu bukan juga jadi penjala manusia, tetapi bukan hanya jadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Hari ini, saya katakan, jangan cuma jadi follower. Follower begitu agak keras dikit Yesus ngomong, mereka ninggalkan Yesus, mereka backslide. Tetapi yang lain tinggal, dan kenapa mereka tinggal? Karena mereka telah bertumbuh. Next, yang terakhir saya katakan, coba buka sama-sama di dalam Yesaya. Yesaya 50, ini yang saya ulang bolak-balik dari tadi. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat keempat berkata seperti ini. Kita baca bareng-bareng dengan suara keras, 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Are you murid? Kalau murid, engkau akan mulai berkata-kata yang baik. Dan setelah engkau jadi murid sekian lama pun, hal ini tetap berlaku. Lanjutkan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang
murid. Pertanyaan saya, do you listen? Apakah kau mendengar? Apa yang kau dengar? Apakah kau jalan aja hidup? Ya udahlah, nggak perlu dengar instruksi apapun. Apa yang kau dengar? Siapa yang kau dengar? Karena saya mau katakan hidup kita singkat. Masih ada kekekalan yang akan kita lanjutkan nanti. Dengarkan Tuhan. Beri waktu, sit and listen. And I hope someday kamu bukan hanya sekedar sit and listen. Karena orang-orang lain nggak sit and listen, mereka cuma sit and watch. Nggak listen. Watch apa? Mereka melihat, menonton pertunjukan 5 roti cukup untuk 5.000 orang. Mereka menonton pertunjukan yang sakit disembuhkan. Tapi mereka don't listen. Dengar apa yang kata Tuhan. Sehingga akhirnya mereka mengikuti tanda-tanda. Kayak tadi Yohanes 5. Mereka mengikuti tanda-tanda yang dilakukan Yesus. Mereka nggak jadi murid. Murid-murid itu nggak ngikutin tanda. Mereka diikuti tanda-tanda. Markus 16 berkata seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Akan mengikuti kita. Kita orangnya bukan harus cari-cari tanda teman-teman. Tetapi kita disertai dengan tanda. Kemanapun pergi. Aku bukan orang yang hebat. Tetapi suatu kali Tuhan bawa aku tanda-tanda mengikuti. Aku cuma diminta untuk ngedoain orang. Doain orang di ICU hampir mati. Udah titip-titip salam. Tolong ya jaga anakku ya. Tolong ya. Ngomong udah susah banget. Udah ngigau segala macam. Dan matanya terus tertutup. Udah di ICU dan dokter udah anggap ini orang bakalan mati. Tapi apa yang terjadi? Doa aja. Aku cuma dia minta doa di situ. Dan aku berdoa. Aku nggak mengikuti tanda. Tapi tanda-tanda mengikuti aku. Tanda-tanda mengikuti orang-orang percaya. Suatu kali dan akhirnya gak lama kemudian setelah saya berdoa, doa yang sangat sederhana. Doa yang sangat sederhana. Doa yang mengundang Yesus untuk masuk dalam hidupnya. Doa untuk berkata, Tuhan aku menyerahkan hidupku pada Tuhan. Saya pulang, gak lama kemudian saya ditelepon, ini orang sudah pulang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita teman-teman. Kesembuhan terjadi, orang yang hampir mati bisa bangkit. Saya katakan tanda-tanda ini menyertai. Masalahnya lu mau listen gak sama Tuhan? Hari ini kayaknya khotbahnya saya nggak tahu kenapa saya harus khotbah agak begini, nggak mewah-mewah banget ya. Tetapi saya harap kau dapatkan makanan satu hari ini. Beri waktumu untuk dengerin Tuhan. Beri waktumu untuk dengerin Tuhan. Bagi engkau yang mulai mengambil keputusan-keputusan dalam hidupmu, maukah engkau libatkan Tuhan? Bawa dia masuk dalam perahumu, Tuhan. Sebenarnya ini perahu ini private-nya aku. Di perahu ini aku hidup, di perahu ini aku akan dapat segala macamnya. Tetapi aku mau libatkan masuk dalam perahu. Kemudian kalau Tuhan suruh, yuk fishing bareng aku. Yuk aku Tuhan mau ikut Tuhan. Sebenarnya aku udah capek, sebenarnya aku udah lelah. Sebenarnya apa yang kau suruh aku lakukan ini udah gak mungkin lagi terjadi. Karena aku udah coba dan gagal. Tapi kali ini Tuhan, aku mau ikutin. Because you said so. Karena engkau yang ngomong Tuhan. Aku lakukan lagi. Dan setelah engkau dapatkan dulu semua berkat-berkat itu, setelah engkau dapatkan berkat itu, Petrus tidak pernah tunduk dan sujud di depan ikan-ikan yang banyak dia tangkap itu. No, dia sujud di depan Yesus. Sekian banyak yang saya lihat orang datang sama Tuhan, ngikut Tuhan. Dia berdoa, dia saya serba salah teman-teman. Minta doain supaya diberkati, begitu diberkati dia sujudnya kemana? Bukan ke Tuhan yang memberikan berkat, dia sujud kepada berkat yang dia dapat. Sujud sama ikan. Bukan sama Yesus. Petrus enggak, dia tinggalkan abaikan ikannya, dia sujud sama Yesus. Aku tahu Tuhan, kalau engkau berkati aku, engkau punya rencana. Kenapa engkau berkati aku ini? Take me, take my boat, take my skill as a fisherman, sebagai penjala. Oke, tetapi dengan visi yang lebih besar ya. Apa itu Tuhan? Jalannya bukan ikan, jalannya manusia. Hi sir. Gue siap, jalanin. Kebisuan kalian itu suatu kebingungan buat aku. Apakah ngerti atau ngomong apa atau yang di depan itu? Tapi siapa yang mengerti sejauh ini? Sit and listen. Berikan dirimu untuk mendengarkan. Mari kita berdoa. Sama-sama kita bangkit berdiri.